balik lagi sama aku Andini. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Episode kali ini sedikit berbeda, tapi tetap akan membuat wawasan kalian bertambah. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Membahas budaya Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Negeri yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke ini memiliki ribuan suku dengan masing-masing ritual adatnya. Kelahiran, pernikahan, hingga kematian dirayakan dengan cara yang berbeda. Inilah yang membuat Indonesia kaya akan budayanya. Dan pastinya setiap tradisi memiliki makna dan tujuan tersendiri yang mendalam. Seperti yang akan aku bahas kali ini, merupakan tradisi dari Kalimantan, yaitu tradisi upacara tiwah, tepatnya di Kalimantan Tengah. Upacara tiwah atau tiwah lale atau Maga Salumpuk Liau Ulu Matei merupakan ritual penganut Hindu Kaharingan, kepercayaan asli suku Dayak Nganju yang masih beragama Kaharingan, sebagai tanda bukti kepada leluhur. Tiwah merupakan upacara kematian tingkat terakhir Momopal. Tradisi khusus untuk orang yang sudah lama meninggal dan yang sudah dikubur, digali kembali lalu diambil tulangnya untuk pengantaran tulang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual tiwah diselenggarakan sebagai profesi membuang sial bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena menurut mereka, kematian itu merupakan awal manusia mencapai dunia kekal abadi loh Momopal. Seperti yang kita tahu, manusia yang meninggal akan menjadi arwah. Suku Dayak menyebutnya dengan nama Liau. Tujuan ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan selumpuk Leu Liau menuju Leu Tatau dalam konsep kematian Dayak Ngaju dan bagi suku Dayak. Kematian itu perlu disempurnakan dengan ritual lanjutan agar roh dapat hidup tentram bersama Ranjing Hatalah. Masyarakat Dayak Nganju percaya Liau atau arwah yang belum diantarkan melalui tiwah tetap di dunia dan tidak bisa ke surga. Selain itu, upacara ini juga melepas ikatan status janda atau duda dari pasangan yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat menentukan apakah akan mencari pasangan hidup lagi atau tidak akan menikah selamanya. Upacara ini membutuhkan dana yang besar loh Momopal. Oleh karena itu, prosesi pengantaran ini tidak dilakukan oleh satu jenazah saja, tapi biasanya dilakukan oleh puluhan jenazah dari berbagai desa. Upacara ini sedikitnya memerlukan dana mulai dari 50 juta hingga 100 juta. Dengan biaya tersebut, biasanya ritual tiwah akan menjadi kesejahteraan dan status sosial keluarga. Semakin lama dan meriahnya tiwah, maka keluarga yang menyelenggarakan memiliki status sosial keluarga. Tapi kembali lagi, tiwah juga bisa diselenggarakan secara gotong royong oleh beberapa keluarga. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan ditanggung bersamaan. Peralatan dan biaya ritual tiwah alat yang digunakan untuk ritual tiwah ini antara lain gong, rotan, bambu, daun kelapa, gandang, kalenang, mandau, kain 3 warna, lalu hewan kurban, meliputi ayam dan babi 13 ekor, kerbau 1 ekor, botol tempat tulang, dan masih banyak lagi lainnya. Dan ada banyak tahapan dalam upacara tiwah ini loh Momopal, membuat perayaan ini bisa berlangsung selama 3 hari, 7 hari, hingga 40 hari. Wow, lama banget kan? Nah, sebelum tahap pertama, ada namanya tahap pra-upacara tiwah Momopal. Biasanya di tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Dan jika jenazah masih utuh, akan dipisahkan daging dengan tulangnya. Tapi sebelum tahapan acara dimulai, biasanya memilih dan menentukan orang yang akan menjadi pemimpin upacara. Para pemimpin ini biasanya terdiri dari 7 atau 9 orang. Salah satu dari mereka akan bertindak sebagai pemimpin utama atau UPO. Sisanya akan menjadi anggota yang disebut dengan basir. Tugas orang-orang ini adalah mengantarkan arwah atau liau ke dunia akhirat atau Leu Tetu. Tahapan yang pertama nih Momopal, yaitu keluarga harus mendirikan balai nyahu, yaitu tempat untuk menyimpan tulang belulang yang sudah dibersihkan. Kedua, keluarga harus membuat anjung-anjung atau bendera kain yang jumlahnya harus sama dengan jenazah yang akan ditiwahkan. Ketiga, keluarga memasukkan tulang belulang ke balai nyahu. Tahapan ini disebut tabu 1, tabu 2, dan tabu 3.
Ini merupakan tahapan yang riskan, karena disinilah roh mulai diantarkan ke Leutatau. Tabuh dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Tahapan berikutnya adalah keluarga melakukan tarian manganjan sambil mengelilingi Sangaraya atau tempat anjung-anjung dan persembahan untuk Ranjing Hatala, Berasa, dan Sapundu. Sapundu itu patung yang berbentuk manusia. Sapundu atau patung yang berbentuk manusia ini berfungsi sebagai tempat mengikat kerbau, sapi, ayam, atau babi momopal yang nantinya akan dikurbankan. Dan setelah itu akan didirikan tiang mandera di dekat Sangkaraya. Tiang ini menjadi tanda kampung ditutup karena adanya ritual tiwah. Selanjutnya, hewan kurban akan diikat di Sapundu dan dikelilingi oleh tamu yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan puncak upacara tiwah, di mana para tamu menaiki rakit berisi sesaji. Dan di hari terakhir, arwah yang ditiwahkan akan melakukan perjalanan menuju Leuliau. Dan pada saat ini juga mereka akan terlihat begitu riang dan sukacita, karena roh keluarga mereka akan naik ke surga Momopal. Perjalanan mereka yang diiringi dengan prosesi pengorbanan hewan dengan cara ditusuk dengan tombak hingga mati oleh keluarganya. Penombak pertama adalah orang tua dalam silsilah keluarga. Dan mereka percaya bahwa cucuran darah dari hewan tersebut akan menyucikan roh Momopal. Dan kepala hewan yang sudah mati akan dipenggal dan dikumpulkan sebagai makanan para roh. Sementara itu, daging mereka akan dimasak untuk dikonsumsi bersama. Dan upacara diakhiri dengan dimasukkannya tulang belulang dalam kain merah dan disimpan di sandung Momopal. Nih, upacara tiwah nggak hanya menarik untuk masyarakat Kalimantan Tengah, tapi banyak banget wisatawan domestik ataupun wisatawan internasional yang ingin datang untuk melihatnya. Tapi perlu diperhatikan ya Momopal, bahwa ada sejumlah pantangan saat menyaksikan upacara tiwah. Ada jenis sayuran dan ikan serta jenis hewan yang tidak boleh dibawa ke lokasi upacara. Dan jika aturan ini dilanggar, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi tiwah. Dan kalau Momopal ingin menyaksikan upacara tiwah, pastikan ya untuk mengetahui pantangannya. Dan juga jangan lupa untuk apresiasi budayanya dan hormati upacaranya. Nah, itu dia Momopal, sedikit banyak mengenai tradisi upacara tiwah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Semoga kalian suka dengan videonya. Aku Anini pamit, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you di next video, bye-bye!